Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Surua, NIM 12070701119, mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi elektrokimia. Oke, elektrokimia itu sendiri merupakan pemanfaatan arus listrik yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia ataupun arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Pemanfaatan sel elektrokimia banyak digunakan untuk menghasilkan teknologi terbarukan. Sel elektrolisis dan sel fota merupakan hasil terapan dari sel elektrokimia yang menggunakan media elektroda dan larutan elektrolit. Sampai saat ini, sel elektrokimia masih memiliki peranan penting di dalam kemajuan teknologi modern mulai dari industri maupun rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaannya sel elektrokimia dalam pembuatan baterai. Baterai adalah salah satu alat penting untuk menyimpan dan konversi energi yang bekerja berdasarkan prinsip elektrokimia. Jadi, baterai itu sebenarnya merupakan sebuah sel elektrokimia. Komponen utama sebuah baterai terdiri dari dua bahan konduktor tak sejenis atau elektroda yang dicelupkan dalam larutan yang mampu mengantarkan listrik atau elektrolit. Dalam pemakaiannya, baterai ada yang tidak bisa diisi ulang dan ada yang bisa diisi ulang. Jenis baterai yang tidak bisa diisi ulang disebut baterai primer, dan jenis baterai yang bisa diisi ulang itu jenis baterai sekunder. Nah, kali ini saya tidak akan menjelaskan semua baterai, tetapi yang akan saya jelaskan yaitu baterai primer, yaitu khususnya untuk baterai lithium ion. Baterai lithium ion memiliki kemampuan penyimpanan energi tinggi per satuan volume. Energi yang tersimpan merupakan jenis energi elektrokimia. Energi elektrokimia merupakan jenis energi listrik yang berasal dari reaksi kimia yang dalam hal ini terjadi di dalam baterai. Agar bisa berfungsi, setiap sel elektrokimia harus memiliki dua elemen penting, yaitu elektroda dan elektrolit yang sudah saya sebutkan. Elektroda terdiri dari dua jenis, yaitu anoda dan katoda yang mengantarkan energi listrik atau ion. Anoda dihubungkan ke terminal negatif baterai, sementara katoda dihubungkan ke terminal positif baterai. Nah, elektroda terendam dalam elektrolit yang bertindak sebagai medium cair untuk pergerakan ion. Elektrolit juga bertindak sebagai buffer dan berfungsi untuk membantu reaksi elektrokimia dalam baterai. Baterai lithium mangan oksida ini merupakan baterai primer yang tidak bisa diisi ulang karena logam lithium itu merupakan logam reaktif yang dapat meledak terutama pada suhu yang relatif tinggi. Baterai ini menggunakan logam lithium sebagai anoda dan mangan oksida sebagai katoda. Dengan garam lithium, misalnya LiClO4 sebagai elektrolit dalam pelarut bebas air. Kemudian reaksi yang terjadi yaitu pada ketika anoda lithium menerima elektron dari katode dan menghasilkan potensial reduksi sebesar min 3,05 volt. Oleh karena kenegatifan inilah lithium dimanfaatkan sebagai anode. Kemudian direaksikan dengan mangan oksida yang berpotensial reduksi plus 0,35 volt. Agar reaksi terjadi secara spontan, mangan oksida ini ditempatkan sebagai katode. Terjadilah proses antara anode dan katode akan mengalirkan arus, yaitu dari kutub positif anode ke kutub negatif atau katode, sedangkan elektron akan mengalir dari katoda menuju anoda. Proses ini adalah proses yang terjadi pada sel volta, di mana reaksi kimia dapat menghasilkan energi listrik. Dapat kita lihat yaitu reaksinya jika pada kondisi standar yaitu lithium sebagai anode terjadi oksidasi menghasilkan elektron 3,5 volt. Kemudian ada mangan oksida yaitu sebagai katode terjadinya reduksi menghasilkan elektronnya yaitu 0,35 volt, sehingga reaksi selnya itu lithium dan mangan oksida yaitu menghasilkan elektron selnya itu sama dengan 3,40 volt. Dan contoh-contoh aplikasinya yang sudah saya sebutkan tadi, ada baterai primer ya, sekunder, kemudian ada aki, kemudian ada sel bahan bakar, dan kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah, sekian dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan maupun kekurangan. Mohon dimaafkan.
Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.